Jadi sebenarnya ikan-ikan yang akan kita bahas sekarang pastinya ikan-ikan yang sangat tidak direkomendasikan untuk dipelihara. Ya. Apalagi khususnya untuk orang yang ikut-ikutan aja. Tangannya masuk aman? Aman. Mau dites nggak? Boleh, kalau Bang berani. Hah? Boleh Bang, boleh. Boleh ya? Biar nggak penasaran. Misalnya piranhanya kan di sini. Lo jangan langsung blok gitu tangan. Kaget dia Bang. Kaget. Atau misalnya dia di situ ya, lo mau bersihin bagian situ ya. Lo tuh harus kasih lihat tangan lo dulu gini. Halo teman main, ketemu lagi sama saya Tio di channel YouTube Proma Main. Nah, hari ini saya pengen ngajak teman-teman main buat jalan-jalan lihat koleksi ikan predator nih. Mau kemana kita? Yuk ikutin keseruannya. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di lokasi konten kita hari ini. Yuk langsung kita samperin aja ownernya. Langsung kita masuk aja ke rumahnya Bang Kenny. Bang Kenny, orangnya nggak ada guys. Kita lihat-lihat dulu aja nih koleksinya. Abang. Ini aneh. Dari mana Bang? Kontennya aneh kan? Yang punya rumah malah yang di luar ya. Maaf Bang. Oke, boleh. Suara gue udah cukup kenceng sih sebenarnya. Ini tapi masih di mute nggak ya Bang? Oh, coba tes. Udah Bang. Oke, siap. Saya kaget Bang. Oh iya, gimana tuh? Kagetnya kenapa tuh? Ikannya sangat ikan-ikan damai ini ya. Damai banget dong ikannya. Keren. Damai banget. Kita disclaimer dulu ke penonton. Jadi sebenarnya ikan-ikan yang akan kita bahas sekarang pastinya ikan-ikan yang sangat tidak direkomendasikan untuk dipelihara. Ya. Apalagi khususnya untuk orang yang ikut-ikutan aja. Jadi gue di sini benar-benar keep untuk kebutuhan edukasi buat ke teman-teman. Jadi di sini nggak ada jual beli, tidak ada ikan yang apalagi dilepas liarkan ya, nggak boleh ya. Jadi di sini full untuk kepentingan edukasi gitu. Pure ya Bang? Pure, mau yang tank indoor atau yang outdoor ya. Yang outdoor kita nanti tunggu gelap kita akan keluar juga ya. Kita lihat juga ya. Soalnya ada yang mau gue pamerin nih di luar nanti nih. Apa nih Bang? Spill dulu nggak Bang? Spill dulu, oke. Mana yang di luar maksudnya? Ini dulu lah. Oh, ini dulu, oke. Jadi ini, gue di dalam ini pengennya full ikan favorit gue dari kecil. Jadi Bawal Bang? Bawal Amazon bergigi. Ya. Jadi kita tau lah, dari kecil kan kita udah sering banget ya ke doktrin, wah ini ikan ganas gitu kan. Jadi akhirnya gue seiring bertumbuh dewasa tuh punya passion untuk pelihara ikan-ikan ini, bro, gitu. Itu kenapa bisa ada passion kayak gitu Bang? Agak lain ini Bang konsepnya. Gimana ya? Menurut gue sesuatu yang bener-bener suka lo nggak akan bisa jelaskan dengan kata-kata, bro. Jadi kalau lo tanya, gue nggak bisa jelaskan dengan kata-kata karena adanya di sini aja. Jadi banget ya gue. Sangat puitis ya Bang ini. Sangat puitis. Oke, jadi apa nih? Yang lo pengen tahu dulu apa nih, bro? Semuanya saya lihat kan kalau ikan bawal-bawalan itu kan konsepnya biasanya secara anatomi tubuh kayak gini ya Bang ya. Tapi yang ini agak unik nih Bang. Agak unik nih. Kita bentuknya agak jongkok beda ya. Atau boleh ya? Kayaknya lebih enak gini kali ya. Boleh Bang. Oke. Ambil duduk aja kali Bang. Oke, boleh. Jadi ini salah satu jenis piranha juga nih, bro. Galak banget Bang. Galak banget ini. Ini kan kita bisa lihat ya, responsif banget nih. Belum makan Bang? Dia udah makan pun begini. Dia udah makan pun sama begini. Nah ini langsung gue jelasin apa gimana nih? Boleh Bang. Ya? Kita kan, saya nih awam banget Bang. Okay. Serius belum ngerti. Piranha taunya cuma ikan galak aja. Ikan galak ya. Nah jadi ini kita bisa bilang ini namanya jenis piranha, tapi yang hidupnya nggak koloni, bro. Jadi dia soliter ya, karena ansos. Ya, ansos itu apa? Antisosial. Antisosial, bener. Tapi kalau lu pelihara yang di tank gede banget ya bisa sih hidup bersamaan ya. Cuman itu butuh space yang besar banget gitu. Ya, jadi ini kita sebutnya namanya Serrasalmus. Serrasalmus. Nama kerennya apa Bang? Serrasalmus. Tadi dia jenisnya Compressus. Familinya Serrasalmus. Oke. Nah, jadi dia namanya Serrasalmus compressus. Nah, ini
Apalagi nih, yang lu pengen tahu deh. Di sini deh Bang, ini kan Abang kan bilang pecinta piranha banget nih. Banget. Tadi ditanya alasannya suka sama piranha, bingung. Karena tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Nah, kalau misalnya secara fisik nih, di sini kan ada beberapa nih Bang. Yang Abang paling suka yang mana deh? Oh ini. Tetap ini Bang. Tetap ini. Alasannya Bang? Ini kalau secara apa namanya kasta piranha ya, dia ini justru yang levelnya terendah. Iya. Ya kan? Umum banget. Iya umum banget. Tapi ini adalah ikan yang paling gua sayang karena dia paling senior di sini. Dan nggak semua orang bisa bikin badannya segede gini. Gitu. Jadi yang paling gua sayang ini. Berarti kita sisir dari sini dulu ya. Habis itu kita akan jalan sini. Oke, jadi ini Serrasalmus compressus ya bro ya tadi ya. Ini kompres Bang. Ini Serrasalmus apa ya kalau di penghobi judulnya kompre nyebut. Kompre. Ya. Nah ini gue di sini juga lagi ada beberapa treatment nih bro. Kalau misalnya ini kan lo lihat ya, sebenarnya ekornya kurang normal nih di sini. Ini termasuk kecil Bang berarti? Ini termasuk kecil karena waktu gue keep itu ekornya agak kuncup. Gitu. Jadi sekarang gue lagi ngelakuin beberapa treatment untuk ngembangin ekornya lagi. Kemarin sempat dioperasi sedikit. Terus itu gue sekarang lagi manjain dia banget deh. Bener-bener lagi treatment banget ya. Akhirnya ini kan abis. Nah ini berhubung dari main juga nih. Gue bilang nih ya. Ini kemarin kan abis gue bius nih bro. Iya. Ya. Ini abis gue bius. Biasanya ikan abis dibius itu kan 2 harian lah ya baru mau makan. Stres. Ini gue cerita beneran loh ya, bukan lebay nih ya. No gimmick nih Bang? Bukan no gimmick, ini nggak ada gimmick sekali bro, no gimmick. Ini setelah kemarin kena obat bius kan masih celeng tuh, bahkan cloudy eye. Nah itu gue kasih, apa bro, ini bro, nih produk lu nih. Oh yang biru ya kan? stabilizer Bang? Stabilizer nih, ini gue kasih ya. Tadinya gue pikir oke nggak ya dikasih ini gitu. Karena di konten YouTube pun di mana-mana deh, gue belum pernah lihat ada orang abis dibius penanganannya pakai ini, gue belum pernah lihat tuh. Akhirnya gue eksperimen sendiri kan, gue tuangin. Selang sejam langsung begini bro. Galak lagi Bang. Langsung galak lagi abis kena bius. Gue bilang wah berarti ini kacau nih. Keren abis bro, keren banget. Nggak ada obat ya Bang? Nggak ada obat. Nah itu gue jadi beroperasi ekor. Jadi juga gue sekarang treatmentnya tiap gue water change gue kasih yang orange tuh mikronutrien kan. Jadi ya lo bisa lihat lah apa primanya nih ikan kayak apa kan gitu. Iya. Gitu. Kalau dari semua piranha yang ada di sini nih Bang, ini ekornya kan termasuk paling kecil. Karena cacat ya? Iya, tapi secara asli harusnya gede. Kayak gini. Mesti. Ini normal. Ini normal. Oh. Bukan gede ya, maksudnya gini lah. Iya. Lebar. Ngembang. Iya, ngembang. Nah, ngembang gitu. Nah, ini kecil. Tapi ini udah lebih membaik. Setelah gua operasi pertama, sebelumnya wah jelek banget, kuncup banget gitu. Jadi kalau lo lihat kan tuh di bagian tengahnya tuh kan mestinya gini ya ekornya. Ya. Nah dia di bagian tengahnya gini bro, ngelipet gini. Makanya kemarin pas gua operasi tuh ada selaput yang gua sobek dengan asumsi biar ngembang. Makanya gua pakai bantuan mikronutrien juga kan biar tumbuhnya sempurna gitu loh. Gitu. Ini pokoknya ikan-ikan gua di indoor ini full makannya daging, nggak ada pelet gitu. Oke siap Bang. Terus, jadi Bang, ini kompresus ya bro ya? Ya kompre Bang. Terus lanjut kemana nih Bang? Terus sebelum lanjut bro, gue mau pamer juga nih. Apa nih Bang? Ini nih ya, kalau lo boleh lihat, kalau nanti someday lo nemuin lagi Serrasalmus compressus ya di penghobi lagi, ini warna orange di pipinya ini bro, ini keluar setelah gue pakai lampu main view ini. Sebelumnya nggak ada. Begitu gue pakai lampu main view ya sebutnya. Itu lo lihat deh, orange-nya keluar. Udah coraknya kayak menor banget kan. Makanya gue happy banget nih ngeliat, wah anjir ada orange nih teman. Karena ini cukup jarang juga nih bro, kompressus di size segini, orange-nya udah perform gini jarang. Ini hitungannya size-nya masih kecil atau gimana? Dia tergolong yang nggak bisa gede sih. Oh gitu. Tapi rata-rata secara umur mungkin dia remaja aja lah ya, belum tua gitu. Cuman itu tuh, ini gue yang kerennya main view tuh lampunya ini, ya ini paling signifikan ya orange-nya. Sama yang gue seneng lagi nih. Ini loh, pas gue pakai main view bro, ini lumut hijau tumbuh. Sebelumnya enggak Bang? Sebelumnya coklat. Lumut coklat. Ini gila sih, makanya gue bilang anjir akhirnya lumut hijau yang tumbuh. Makanya udah gue maintain aja deh, nggak mau gue acak-acak pasirnya gitu. Gitu. Oke Bang. Gitu doang sih kalau dari gue ya cerita si kompressus ini. Tapi ini Bang Kenny sendiri disipon nggak
substratnya? Ya biasanya gue acak-acak dikit terus gue sifon. Maksudnya sifonnya bukan sifon Yang tusuk ke gimana bawah banget, gitu ya, ya, cuman diacak-acak pas ngambang gue sedot gitu aja. Ikan lebih sehat kok pakai substrat, lebih sehat ya. Karena ini kan media bakteri juga bro. Iya bener sih bang. Iya kan? Jadi sebenarnya nggak perlu worried. Cuma saya kiranya nih bang, karena ikannya kan piranha. Jadi takutnya kalau terlalu pasti, gimana tangannya sebenarnya hilang. sih mungkin kita geser dulu kali ya. Boleh bang. Jadi kita akan ceritain ini di tank yang selanjutnya karena pertanyaannya akan sama nih, piranha bahayanya seperti apa nih. Jadi kita geser dulu ya. Boleh bang. Ini kita berdiri apa duduk nih? Berdiri aja kali ya. Boleh bang. Aneh nggak sih berdiri nih? Gue bingung nih kalau ngonten di galeri gue. Nah, ini bro, semi jongkok kali ya? Agak-agak ngeden gitu kali. Agak-agak gimana gitu. Nah ini bro, ini ikan namanya Serrasalmus juga. Ini Serrasalmus juga, Serrasalmus tapi juga. versi gede. Beda, dia bukan compressus kalau ini. Kalau ini kita kenalnya dengan nama Rombeus. Rombeus. Tapi nggak ada corak orennya ya bang ya? Dia nggak ada corak orange, tapi ciri khasnya lo bisa lihat matanya bro. Merah. Itu yang bikin ikan ini eksotis banget. Gitu. Kayak vampir bang? Kayak vampir. Bener-bener ngeri lah gitu. Dan dia tipenya soliter juga, jadi dia masih keluarga si Serrasalmus. Bukan tipe piranha yang hidupnya koloni gitu loh. Nah itu, menyambung tadi pertanyaan yang lo bilang tadi, kalau sifon tuh bahaya apa enggak ya? Gue sebenarnya jujur aja bukan banyak sih, gue lihat beberapa kiper tuh kayaknya wah bangga tangannya kegigit apa segala macam. Gue berani jujur ya bro, gue pelihara piranha hampir 6 tahun nggak pernah kegigit. Nggak bangga bang? Justru gue bangga di situ. Karena gini, gue terlalu asik ngobrol sama dia sampai lupa lihat ada kamera. Oke, jadi gini, buat gue kalau lu keep binatang buas bro, lu juga tahu how to respect mestinya. Ya. Bener nggak? Bener nggak kata penonton? Bener nggak kamera? Bener nggak? Harus bener ya? Gitu. Kan lu tahu kan, lu udah komit kan lu pelihara binatang buas. Berarti lu show respect buat mereka gitu. Jadi kayak lo bersihin, lo nggak mungkin bisa kayak bersihin yang begini-begini. Ya. Lo bener-bener kalau lo sifon atau apa, lo mesti masukin tangan di sini dulu sampai dia kesana dulu, lo sedot bagian sini. Abis itu lo masukin tangan dulu ke sana, dia pindah ke sini, baru kerjain bagian sana. Oh, gitu. Kalau kayak gitu aman tapi bang? Gue bisa jamin 90% garansi aman. Tangannya masuk aman? Aman. Mau dites nggak? Boleh, kalau bang berani. Hah? Boleh bang, boleh. Boleh ya? Biar nggak penasaran bang. Gini deh ya, gue akan coba ngelap kaca aja ya. Boleh bang. Mungkin ini bisa jadi edukasi dikit lah buat teman-teman. Nih misalnya dia di sini ya. Misalnya piranhanya kan di sini. Lo jangan langsung blok gitu tangan. Kaget ya bang? Kaget. Atau misalnya dia di situ ya, lo mau bersihin bagian situ ya. Lo tuh harus kasih lihat tangan lo dulu gini. Ya. Dia akan minggir kok. Oh iya. Baru lo kerjain bagian sini. Ini apa karena udah ngerti bang? Nggak juga. By the time hewan ini akan ngerti sifat lo yang begini. Karena sebenarnya piranha bisa ngerasain kok tangan yang biasa ngerawat. Takut, iya gitu. Biasa ngerawat, takut gitu bro. Oke bang. Nah ini kan kalau ini nggak pakai substrat, jadi gue pakai main yang hitam ya kayak 2 bulan sekali gitu. Karena kan ya asumsi gue yang di situ yang gue maintain banget kan sebenarnya. Gitu. Tapi tadi saya kira nih bang, karena ini piranha, abang nggak sipon, tapi saya bingung kok ini bisa bersih. Sebenarnya ini belum bersih-bersih banget sih, tadi lu datangnya pada mendadak sih, jadi gue belum bersih. Nggak info ya bang? Nggak info, gerebek parah gitu. Nah ini kalau gue ada settingan khusus emang buat piranha. Jadi emang si flow arus ini emang gue ciptain. Karena piranha ini bro, kalau dia makan, dia tuh hanya makan potongan gede. Serpihannya yang sisa gigitannya, dia nggak habisin. Oh gitu? Gitu. Ngebala dong bang? Hah? Ngebala dong? Ngebala gimana? Nyampah. Oh iya, nah itu yang susahnya kan. Jadi kalau lu nggak nyiptain flow yang benar, itu bakal jadi ya bisa amonia tinggi lah apa segala macam gitu. Karena nggak ada lagi yang makanin. Iya makanannya. Lu mau kasih tank med, habis. Mati. Gitu. Apa salah? Berarti abang ganti cashmere cotton rutin ya? Gue rutin banget. Tiap hari? Enggak, 3 hari sekali. Itu aman bang? Kadang-kadang kalau lagi malas kan bisa dicuci ya? Iya. Nah, gue kadang-kadang cuci dulu lah, gitu. Nah, terus apalagi ya dari tank ini yang bisa gue ceritain ini bro? Gue kan baru upgrade juga nih, ya jadi ini mah lucu-lucuan aja ya.
Jadi kemarin di konten terakhir gue tuh gue ngasih istri gue bunga, bro. Ya. Dibalasnya pakai tuling-tuling main lampu semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini gue jijik banget gak sih cerita begini ya? Nah, biar ada storytelling nih bro, kenapa tiba-tiba gue upgrade lampu semua. Nah, terus akhirnya gue pasang lah nih kan ya, Main View ya. Judulnya nih Main View kan ya. Iya. Nah, gue bisa bilang Main View nih gila sih bro. Ikan ini, gue kan gabung ya di komunitasnya ya. Ini bisa lu lihat warnanya tuh perform banget. Lu bisa lihat di analfinnya detailnya ya bang. Nah, lu kalau lihat analfin kan, tahu kan fin yang bawah tuh. Iya. Itu rata-rata hologramnya nggak keluar. Ini keluar. Itu kalau lihat gradasinya bang. Iya kan ada hologram hijau biru gitu kan. Itu nggak keluar kalau nggak pakai lampu main. Masa sih bang? Ini nggak no gimmick bro, gimmick. Nggak main-main dong bang? Nggak main-main. Ya itu pertama analfin ya. Iya. Terus kedua matanya merah itu merah sih merah kalau gue pakai lampu yang biasa. Cuman pas gue pakai Main View merahnya di merah neon bro matanya. Nyala bang. Tahu kan merah neon? Ya kayak gini lah merahnya. Iya kayak gitu. Jadi terus kuning di lehernya. Iya. Stay juga makanya gue bilang wah oke juga nih. Karena gue nggak pernah dapet review lampu main dipakai penghobi piranha. Oh, makanya berarti abang pencetus juga nih. Ya, maksudnya sombongnya gitu kali ya. Jadi, gue orangnya penasaran bro. Masa sih Main View cuma di Arwana sama Pari doang, oke aja. Ya. Berhubung gue hobi ini nih, wah udah gue eksperimen sendiri gitu loh. Akhirnya puas banget sih gue, maksudnya gue nikmatinnya bener-bener, wah anjir warnanya keluar banget gitu loh. Gitu bro, jadi gue eksperimen main kan. Tadi gue bilang, karena gue gatel aja nih, penghobi piranha belum pernah nih yang menyatukan dahsyatnya lampu-lampu main sama ikan-ikan ini. Soalnya jujur aja, gue sebenarnya tahu main tuh dulu dari mana ya? Dulu kalau nggak salah Bro Jam Vlog ya, kan sering pakai kan itu gara-gara dia tuh racunnya. Gue bilang, nih gimmick doang apa enggak gitu. Gue kan orangnya gatel ya, gue kalau ada yang gue rasa gimmick tuh gue coba beneran bro. Akhirnya pas gue coba tuh ternyata bukan gimmick. Beneran ternyata. Gitu. Jadi ini rekomen banget bro buat yang seneng ikan-ikan selain arwana, pari, peacock bass yang udah jelas gitu warnanya. Untuk ikan-ikan ini rekomen banget sih gue, top. Oke, lanjut kan nih? Boleh bang, yang ini bang. Oke, sekarang di sini ini sorry nih, akuarium jadi lagi gue sekat-sekat ya, jadi kelihatannya kurang proper nih bro. Ya, ini memang gue lagi pembesaran nih dua ini. Ini berbeda ya, ini tipe piranha namanya familinya Pygocentrus. Dia tipe piranha yang hidupnya koloni. Oh berarti sama bang, ini. Iya, yang koloni di sini cuma dua sebenarnya. Oh ini juga soliter berarti bang? Ini soliter, gitu. Jadi ini Pygocentrus nateri, tapi nama orang biasanya nyebutnya red belly piranha. Nah ini ya seperti tadi gue bilang ke lo kan, gue kan orangnya demen banget eksperimen ya. Iya. Jadi gue di sini pengen mendisplay yang ini bedanya apa? Yang ini captive breed, yang ini wild caught. Gitu. Jadi gue pengen lihat nih bedanya kayak apa gitu. Nah itu termasuk edukasi yang pengen gue sampaikan ke teman-teman nanti gitu loh. Nih kalau yang wild caught begini, ini begini gitu. Ini nggak ada jualan ya pokoknya. Kalau ada yang bilang ini jual, gue nggak jual sama sekali. Ini catat guys. Catat ya, ini pure untuk edukasi gue keep ini. Jadi ini red belly piranha tapi tangkapan alam bro. Ya, jadi langsung dari Amazon. Ini kan mentalnya gila banget. Karena sebenarnya karakter dia tuh penakut dan kagetan. Tapi ini enggak. Ini enggak. Lo bisa lihat ini lebih kagetan. Belakang. Iya di belakang. Ini lo lihat ini perform banget kan gitu. Itu bedanya. Cuman ini gue nggak berani bilang ya karena apa? Karena gue yang ngerawatnya bagus atau emang karena wild caught. Dikasih mikro nggak bang? Oh ini rutin bro. Iya. Rutin. Bisa jadi bang. Bisa jadi. Ini bisa jadi nih. Karena gue pakai itu juga rutin. Kalau gue water change gue pakai mikronutrien. Gitu. Tapi kalau piranha nggak ada kontesnya bang? Ntar gue yang ngadain. Gue lagi bikin kontes piranha kita makan terbuas kali ya. Mungkin apa yang dinilai misalkan ikan tergalak, makan settle tercepat. Iya benar. Boleh, itu jadi masukan nanti. Iya. Gitu, bang. Saya siap menjuri bang. Gue juga siap banget gue. Oke, berarti di tank ini ya bro ya.
di tank ini sebelahnya yang gue sekat itu familinya beda lagi. Serasalmus itu sama Oh, yang sama beda. kayak dua ini. Dia tipenya yang soliter dan suka yang flaring main jari gitu. Oke. Ya, itu namanya Serasalmus sanchezi namanya. Namanya agak aneh sih. Agak-agak Perancis, Agak-agak Spanyol ya bang. Perancis Spanyol. Berarti kalau yang saya bingung juga nih bang, Piranha itu sebenarnya penilaiannya apakah dari galak atau enggaknya, atau dari motifnya, atau gimana bang? Kalau kita di penghobi piranha ya, pasti pertama ngelihat galaknya dulu. Oh. Karena galak tuh mencakup respon makannya, mencakup respon sama lu apa enggak, tangan, mencakup itu. Itu dulu tuh. Habis itu biasanya step kedua baru shape. Oh, bentuk badan, anatomi Bentuk badan, lah ya. anatomi. Soalnya piranha tuh jujur bagi gue ikan yang bisa lo bentuk. Anatominya? Kalau lu pelihara dari kecil ya, Iya. misalnya lu banyak kasih lele potong, bulky-nya tuh akan ke atas. Atau kalau lu kasihnya cere atau yang lebih ke udang atau apa, mungkin lebih ke warna aja yang naik gitu. Tapi shape-nya kurang. Tapi rata-rata karena kita bukan main di warna, jadi rata-rata kita tandingannya malah ke shape. Gitu. Gimana supaya bikin bulky, gimana supaya bikin punuknya tinggi gitu, atau punuknya patah kayak gitu-gitu. Bisa bang patah? Bisa, kalau lu pelihara dari kecil ya. Iya. Kalau udah gede udah repot. Malah piranha sebenarnya enaknya pelihara dari kecil. Oh gitu bang. Karena kalau lu pelihara dari gede, saat makannya kurang agresif, lu nggak bisa ngedidik lagi untuk jadi agresif. Oh. Kalau dari kecil lu bisa ngedidik makannya agresif gitu. Sepengalaman gue begitu ya, nggak tahu kalau ada yang lebih ahli-ahli lagi gitu. Oke bang, coba bang kita sekarang Oke, sini bang. ini. Kasian nih sekarang gangguin, bang. ini, kenapa kita set ini untuk yang di indoor yang terakhir ya? Jadi ini ikan yang penuh cerita banget bro buat gue. Oke. Dan ini spesial banget lah buat gue, karena gue kan punya konten YouTube juga ya. Iya. Ikan ini di perjalanan konten gue tuh udah panjang banget bro perjalanannya. Gue keep sampai gue mengedukasi penonton gue gimana caranya supaya bisa berpunuk dan besar begini, dan akhirnya works, terbukti di orang yang ngikutin cara pemeliharaan gue gitu loh. Makanya ini ikan udah penuh banget lah ceritanya. Suhunya suhu dong bang. Senior banget deh ini di sini. Makanya ini kan gue spesial banget ya. Ini yang pakai Heidi Well, lu bayangin ya. Dan ikan ini ya, kan tadi gue bilang ini secara harga paling rendah bro. Cuman gue perawatannya paling gila. Paling maksimal. Paling maksimal karena gue udah parah. Bang. Sayangnya udah parah banget nih. Nah ini CB ya bro ya. Tadi gue bilang ini CB. Jadi dia udah ternakan lokal. Terus nah itu tipenya sebenarnya dia kagetan bro. Dia nggak suka sama orang begini. Tapi kasih makan suka bang? Kasih makan dia suka. Cuman udah gue jaga sih makannya kalau. Oh, udah diet bang? Kalau udah gede gini piranha agak mesti dijaga lah 2 hari sekali gitu. Oh cukup 2 hari sekali bang? Cukup, gue pakai lele potong gitu. Tapi itu kepalanya kayak berotot ya bang? Gila sih ini bro. Gue juga apa ya kayak punya tingkat kepuasan tersendiri lah. Kayak anjir ini achievement gue banget nih melihara ini. Jadi hadiah dari istri gue tadi nih yang lampu-lampu main tadi bro. Ini gue juga pakai nih ya. Ini gue juga pakai tapi di dalam iya. ya. Iya. Oh mungkin sekalian gue ulas juga di sini kalau ada yang nanya, kok lampu celup nggak gue celup? Pasti nanti penonton ada yang nanya begitu nih. Malas ya kan? gosok bang? Hah? Malas gosok? Bukan malas gosok. Jadi piranha itu kalau lu pakai lampu celup, dia nyelup ke air, dia nggak kurang nyaman. Oh. Gitu loh. Makanya. Makanya itu selalu kalau lu lihat kan gue pakai apa sih ini namanya bro? Gue lupa. Clip apa? Universal clip. Nih, gue pakai yang main universal clip semua. Ini kalau lo lihat lampunya ada di dalam, tapi dia di atas air. Di ban-banan ya bang ya? Di ban-banan. Jadi ini nggak nyelup ke air ini sebenarnya. Gitu. Nah terus begitu gue pakai lampu main bro, gue boleh sombong dikit sih bro. Ini piranha tua, tapi warna merahnya masih perform begini. Ini tuannya tua bang? Ini tua lah. Berapa tahun bang? Ini udah 5 lebih. Untuk kalangan dipelihara dia tua ya. Tapi kalau untuk di alam segitu belum tua. Tapi kalau untuk di pemeliharaan akuarium segitu menurut gue tua. Biasanya kalau yang udah ukuran segini warna merahnya udah nggak bisa perform lagi bro. Udah pudar banget. Nah ini kan karena gue kalau water change gue pakai mikronutrien, udah gitu gue pakai lampu V-Main, lu lihat nih itu nimbul lagi kan, malah kayak merah kecoklatannya up lagi gitu. Iya. Padahal segini hitungannya CB ya bang ya? Iya. Padahal hitungannya. Mana kalau WC bang? Apalagi yang itu ya, lebih cakep lagi. Untuk perawatan airnya gimana bang? Oke. Di sini spill dong bang. Soalnya nih lihat-lihat di sini kan airnya jernih semua nih. Yang jelas gue di sini PDAM ya bro. Pump. That's why gue tuh
cinta mati banget, maniak banget sama si ini nih, si biru. Yang biru. Si biru, bro. Sangat membantu, Bang. Iya. Hah? Sangat membantu. Sangat membantu. Perlu gue ambil nggak nih? Bang. ini gue maniak banget, bro. Gue udah kayak rokok, kayak kalau beli ini udah kayak beli rokok. Wajib. Kayak yang gue selalu bilang ke istri gue, aduh udah mau habis nih, udah mau habis gitu. Karena gue butuh banget ini. Karena kan PDAM ya. Iya. Jadi kalau misalnya, biasanya kan kalau gue lihat di konten main atau apa ya, air bisa tembak langsung gitu ya? Bisa. Bisa kan? Terus langsung isi ini. Nah, kalau gue jujur gue endapin karena sebenarnya itu cuma faktor kebiasaan sih, bro. Habit aja, Bang. Habit doang. Jadi kayaknya, ya lu tau lah, ya lu kalau makan kan suka ngabisin sayurnya dulu, baru ini kan susah ya dijelasin ya. Iya, benar. Tapi yang jelas itu gue concern banget kalau water stabilizer. Gitu. Kalau masalah air bening nih ya, kalau air bening jujur gue sih nggak bisa neko-neko ngomong karena jujur ya ikan satu bikin bening sebenarnya gampang. Oh ya single sih, Bang ya. Single ya, bikin bening sebenarnya gampang. Cuman yang jelas di sini gue kan disupport sama si Kashmir tuh. Kapas pakai cotton juga, Bang? Kapas yang sebelum gue pakai tuh tadinya gue underestimate banget tuh. Ini tipis banget. Pas gue pakai ya, ternyata emang harus di ini ya, harus dipegang dulu ya baru. Anjir beneran ternyata. Gitu. Iya. Terus kedua, ini tank kalau habis water change, bro. Ini paling gampang butak, gue nggak tahu kenapa. Cloudy terus kok. Ya, cloudy terus. Biasanya 2 harian cloudy-nya. Tapi gue pakai si apa namanya itu, bro? Sorry, bro. Boleh ambilin nggak, bro? Oh, crystal water. Nah, Bang. Ini. Lengkap bener, bro, Bang. Gimana ya cara ceritain ke penonton, kita nggak gimmick gimana ya caranya ya? Harus pakai, Bang. Kalau udah ngerasain langsung baru bisa ngomong ini nggak gimmick. Gue takutnya jelasin dikira gimmick nih. Karena jujur biasanya gue 2 hari kalau nggak pakai ini itu butak, bro. Cuman biasanya abis water change nih, gue kasih ini sejam deh selesai. Urusan butak selesai, bro. Itu gue jujur amazed juga nih sama ini kan, karena gue pernah nanya ke pihak main nih. Gue nanya ini aman nggak sebenarnya, soalnya gue agak ngeri ya penjernih air kan kita nggak tahu ya. Terus main kan ngomong ke gue aman 100%, ternyata beneran aman. Itu jadi ini yang gue pakai ini sama di depan biasa kalau gue agak mau ngonten tipis-tipis air lagi berbutak gue pakai ini. Depan ada apa sih, Bang, yang mau? Nah ini di depan berhubung masih agak terang dikit nih, bro. Kita tunggu gelap sedikit. Jadi di depan gue punya satu konsep di tank besar. Gue bisa bilang mungkin pertama di Indonesia lah, sombongnya begitu ya. Gue punya konsep nih, bro, menyatukan ikan Amazon sama ikan Indonesia. Oh, lokal, duet internasional. Duet internasional. Jadi ini tank benar-benar gue bikin konsepnya kayak gitu dan gue kasih nama Amazonesia, bro. Gitu. Jadi nanti kalau udah gelap, view-nya makin enak. Jadi kita pas gelap aja ya. Kita boleh, Bang. Oke? Oke, kita tunggu ya teman main sampai agak gelap biar kelihatan bagusnya. Oke teman main, jadi sekarang nih udah malam nih. Jam berapa nih, Bang? Malam. 7 ya? Masih 6:30 sih, Bang. 6:30. Tapi di sini 6:30 view-nya udah oke, bro. Ini. Udah gelap lah, Bang. Nah, tadi kita nggak bisa lihat kalau siang. Nah, jadi kita udah di depan tank apa nih namanya, Bang? Ini gue kasih nama tanknya Amazonesia, bro. Amazon. Jadi Amazonesia kan tadi gue bilang konsepnya menggabungkan ikan predator Amazon sama ikan predator Indonesia. Makanya gue kasih nama tank Amazonesia. Gitu. Boleh dijelasin nggak, Bang? Oke. Teman main. Apa nih yang kita jelasin? Ikannya dulu ya? Ikannya dulu. Ikannya dulu. Oke. Gue tuh sebenarnya bukan pecinta komteng padat, bro. Jadi di sini ikannya sebenarnya ada yang jomplang juga karena ini tank dulu gue punya Payara armatus besar. Jadi masih ada sisa ikan yang gede-gedenya nih ya. Nah ini yang kalau lo lihat nih yang apa berenang ini ikan asli kita nih. Indo-Pacific Tarpon namanya. Ini ikan nggak begitu rare, tapi untuk capai size segini di penghobi jarang. Langka ya, Mas? Malah gue bisa bilang hampir gue nggak pernah lihat sih. Gitu. Apalagi kalau gue suka ngonten keluar tuh gue nggak pernah lihat nih yang segede gini nih, karena ini udah sekitar 50 mungkin ada ya. Nah terus di sini ada Oxydoras niger nih yang dari Amazon nih ya. Oxydoras niger ini juga size-nya agak lumayan lah, kacau lah ya. Gitu. Ini sekitar 90-95 cm. Itu yang Amazonnya. Terus yang lagi gua kojonya banget nih di konten gue sekarang, gue punya ikan Amazon ini, bro, Rapiodon fulpinus. Rapiodon. Nah ini ada 2 nih ya, tapi ini masih kecil. Jadi dia
kita bisa sebut dia keluarga ikan vampir karena punya 2 taring di depan. Sama kayak Armatus, Payara armatus ya. Tapi istimewanya dia bodinya panjang, bro. Gitu. lebih lontong berarti. Lebih ngelontong, betul. Nah, ini kenapa gue greget banget pelihara ikan ini karena nggak pernah ada yang berhasil pelihara sampai besar. Besarnya Rapiodon tuh size berapa sih, Bang? Sampai bisa se-Armatus. Dia bisa nyentuh 70, 80, bahkan gue pernah lihat ada orang megang semeter gitu bisa. Tapi dia jatuhnya lebih manjang ya. Nah, dan di sini gue punya 2 nih, gue masukin. Jadi yang formasi Amazonnya Rapiodon vulpinus sama Oxydoras niger ya. Nah, terus yang Indonesianya banget nih, yang gue banggain banget nih bro ya, sebagai penghobi kan ada ya kita ikan yang, wah gue senang banget nih. Ini bro, parang-parang. Nah, Giant Sword Minnow. Ini kalau nggak salah dulu gue juga pernah lihat di rumah main, pernah ada ya Giant Sword Minnow kan ya. Iya. Nah ini gue juga punya nih. Ini udah kipan gue lama banget nih bro. Gitu. Makanya ini size-nya, karena dulu gue keep-nya di dalam, dia di akuarium. Terus gue lihat ikan ini tuh di Google lo banyak bisa ketemu foto besarnya. Tapi kalau di akuarium lama gedenya. Semeter 120 gitu-gitu, gedenya kayak mentok gitu. Makanya sekarang gue berhasil pindahin ke sini setelah Payara armatus gue nggak ada, ya kita lihat lah di sini dia bisa besar nggak gitu. Karena makannya udah yahut banget nih bro di sini. Galak ini bang, udah settle ya? Udah settle banget. Terus yang terakhir ikan Indonesia juga nih yang gue banggain, ikan favorit gue ini bro. Dyneema catfish namanya. Dia julukan di penghobinya itu vampire catfish. Kenapa vampire bang? Karena ada ininya. Dia nggak taring, tapi giginya brutal banget sih bro kalau lu lihat. Biasanya kan lele kan giginya lebih di leher ya, ngegerus kan, ngisep terus ngegerus kan. Kalau ini beneran ngunyah karena giginya di bibir. Oh, sama kayak piranha konsepnya bang? Konsepnya begitu. Makanya dia julukannya vampire catfish. Ini asli Indonesia bro. Kalau di Indonesia kita nyebutnya lais tembiring. Lais tembiring. Terus kan di sini karena ini identiknya ikan alam semua bro, jadi gue pakai nuansa dari main kanister itu. Ya lo bisa lihat lah nuansanya kan, gue ngejar nuansa alam, ikan alam gitu loh. Jadi ya ini yang ceritanya tuh begitu, plus akar-akar yang udah agak lebay, sirih gading gitu. Gitu bro. Terus ini untuk medianya pakai apa aja bang? Nah kalau media nih, yang gue senang nih dari sini nih, di chamber 1 kan gue pakai ini bro, mat apa bro? Kashmir mat. Kashmir mat. Nah, itu nih berhubung lu nih main yang datang nih, gua kasih review lah ya. Review. Bintang 5 ya kakak. Bintang 5 bro, bintang 5. Nih, jadi main Kashmir mat itu yang gua paling seneng nomor 1 tuh bro. Itu masuk chambernya enak banget. Lentur kan? Jadi kalau lo motong nggak presisi atau chambernya nggak kontak, lo masukin enak banget pakai Kashmir mat ini. Plus yang kedua warnanya putih bro. Karena kalau warna putih bagi gue indikator untuk dia kotor, lo lebih cepat aware dibanding warnanya AIUEO gitu kan. Lebih ke detect emang ya? Lebih ke detect. Ya, jadi setiap gue buka chamber, anjir udah kotor nih. Gitu. Maintenance nih. Iya gitu. Itu sih yang gue senang, makanya gue di chamber 1 tuh gue percayain banget tuh Kashmir mat lah. Terus bang, ini kan tadi abang ada lumayan variatif ya ikan yang dipeliharanya. Untuk ikan yang paling susah dipelihara tuh yang mana sih bang? Terus yang paling gampang yang mana menurut abang? Oke, jujur ya kalau yang tadi lo di dalam itu, lo tanya ke gue, piranha tuh ikan gampang semua bro. Bagi gue ya, udah single tank, adaptasinya gampang segala macam. Tapi justru kalau lo tanya ikan yang paling susah, justru ikan asli Indonesia ini yang paling susah. Kenapa bang? Itu kalau penonton ada yang nggak setuju, boleh nanti tulis di kolom komentar ya bro ya. Kita boleh diskusi di situ ya. Karena begini bro, ini semua ikan Indonesia gue ini bisa settle begini setelah melewati proses yang panjang banget bro. Karena teorinya gini, kalau ikan asli Indonesia dari alam, jarak dia sampai ke akuarium penghobi, itu dekat bro. Ya. Jadi dia kayak dari alam tiba-tiba akuarium. Nah itu kaget nih. Masa stresnya tinggi gitu loh. Dan masa stresnya itu kadang-kadang orang nggak berhasil nanganin. Jadi pertanyaan lo, kalau yang paling susah ngerawatnya justru yang asli Indonesia. Berarti Dyneema, terus parang-parang, itu lebih susah bang? Ini juga nih, Atlantic Tarpon ini karena udah kipan lama ya. Tapi kalau lo lihat di komunitas ikan, orang tuh banyak yang ngedumel bahwa ikan ini susah. Kok punya gue nggak gede-gede, kok punya gue gampang mati.
Jadi ikan Indonesia tuh jauh lebih sulit. Nah, kenapa ikan yang impor tuh nggak sulit ya? Itu karena lo tau kan kalau impor tuh prosesnya udah panjang banget, bro. Dari dia ditangkap di alam, ya. Karantina. Importir sana karantina, shipping. Yang nggak kuat udah kepretel duluan kan Ya, di mati perjalanan, di jalan, Bang. mati di jalan. Jadi yang bener-bener hidup sampai akuarium penghobi itu yang udah bener-bener Ya, kuat, seleksi alam, Bang. beruntung seleksi alam. Gitu. Jadi kalau lo tanya yang paling sulit, justru ikan Indonesia yang harganya mungkin lebih murah dibanding ikan-ikan gue yang di dalam. Gitu. Justru tantangannya di situ. Benar sih, Bang. Ini hitungannya berarti udah gede, Bang, parangnya. Kalau secara umur dia, Iya. belum. Mestinya dia bisa gede lagi karena Oh, gue masih bisa. bisa semeter segala macam. Tadi kan ini, bro, menyambung main kanister tadi, bro ya. Ini gue mau pamer dikit kalau gue baru upgrade nih. Baru upgrade main. Kelihatan sih, Bang. Wah, pamernya belagu banget ya. Jadi gue baru upgrade nih main kanister karena tadi gue bilang gue mau manjain ikan ini dan gue nggak mau tanggung-tanggung kalau konsepnya ikan alam. Yuk kita jadiin ini nuansanya alam juga. Kita udah nggak gimmick-gimmickan lagi, ini mah udah ya lu lihat sendiri deh nuansanya kan. Gue juga baru ini nih ganti aerator Feng. Gue tadinya sebenarnya gue beli satu dulu nih. Tadinya gue mau pasang di dalam karena pas gue lihat kan kayaknya liter per hour-nya. Karena gue pakai ini, bro, ada mat yang cukup tebal gitu. Oh. Jadi dia butuh Dorongannya pressure-nya lumayan. Gue pikir tadinya gue agak underestimate lah buat di dalam aja lah. Kayaknya di sini dia nggak kuat nih. Kuat. Ya. Karena gue lihat liter per hour-nya pas gue kali-kaliin segini. Oke, dalam aja deh gitu. Begitu gue dites di sini, oke banget, bro. Gitu. Makanya akhirnya gue pasang di sini karena ya lo tau sendiri kan ya gue agak lumayan sering ninggalin gua ngonten ke luar kota atau kadang-kadang gua 1 hari nggak pulang, 2 hari nggak pulang, ya gua tetap feel safe aja lah di luar. Karena kan kalau mati lampu ini ACDC kan, Iya. aerator kan, pompa mati, Masih ada lah ya suplai dari oksigen masih ada kan. aerator. Itu penting banget itu buat hobis ikan gitu. Dinos, guys. Lu beli ikan semahal apapun gitu ya, Iya. bisa mati dalam 2 jam gara-gara mati lampu doang, bro, gitu. Kalau padat ya, Bang, ya? Kalau padat, apalagi lo tahu kan fitur-fitur Feng ini mantep banget kan, ada yang apa namanya? Ion negatif. Ion negatif. Itu ya sih, kan? Bang, yang penting banget. Walaupun di sini gue belum tes sih. Tapi saya lihat ada yang nyeleneh tuh, Bang. Apa tuh, bro? Pakai tiwai ya, Bang? Gue tadi takut dimarahin sama lo tiwai buat aerator. Jadi Konsep baru, Bang. konsep baru nih, bro ya. Jadi ini sekarang gue pakai pipa tiwai, tapi untuk angin bukan buat air. Gitu. Yang terakhir nih, mau nanya, Bang. Apa sih cita-cita dari Bang Kenny sendiri yang belum tercapai nih, Bang? Ada nggak? Gue sih sebenarnya hobi ikan nggak muluk-muluk ya, bro ya. Gue cita-cita gue bisa gedein ini ikan rapiodon ini, ikan parang-parang ini, ikan dinema ini. Itu Achievement gitu. achievement gue sih gitu. Karena ya namanya hobi ya, bro. Lo tau nggak kalau hobi kan kayak lo bisa lebih achieve yang orang lain nggak pernah achieve, kan kebanggaan tersendiri kan, bro. Iya kan? Betul, Bang. Kayak misal lo hobi motor gitu, yang satu stangnya gini, lo pengennya stangnya yang Tangnya, lain ya kalau bisa ya beda kan? gimana? Ya gitu. Jadi gue sekarang achievementnya bukan kayak beli ikan lagi atau apa, tapi gue malah fokusnya pengen ngegedein dan Grooming-nya, pengen Bang, kasih lihat ke penonton, nih loh ada ikan alam di hobis bisa gede gitu. Lo nggak pernah lihat di hobis bisa gede. Itu sih target gue nggak muluk-muluk sih, bro. Cuman itu doang sih. Bang, bajunya keren banget nih, kayaknya invasif Oh. banget nih. ini agak susah nih menjelaskannya. Jadi ini sebenarnya awalnya gue buat desain kaos nih, bro ya. Tapi sekarang gue jadi membuat grup ikan predator lah ya. Jadi ini namanya grupnya Invasive Fish Lovers, bro. Jadi boleh ya ngundang teman-teman buat gabung Boleh, ya. boleh. Lu pada sebentar juga gabung ya, harus Boleh, gabung ya. Bang. Jadi ini sebenarnya kalimatnya kan Invasive Fish Lovers. Berarti Ya. bahasa Indonesianya adalah pencinta Pecinta ikan ikan invasif. Betul. Dimana kita tahu ikan invasif kan tanda kutip ya, bro ya. Ya. Tanda kutip ya. Nah, jadi gue di sini sebenarnya pengen mengajak teman-teman nih di grup ini, gue pengen mengkampanyekan bahwa yuk kalian semua yang udah pelihara ikan invasif. Invasif tuh kan sebenarnya kalimat ya, bro. Dia baru dilepas di sungai kalau kalau invasif kalau dilepas ke sungai kan. Ya. Jadi gue lebih mengedukasi ke teman-teman nih, kalian yang punya ikan dari sungai orang, gue pengen mengkampanyekan bahwa lu peliharanya serius ya. Mau semurah apapun ikan itu, lu peliharanya serius. Jadi di grup ini tuh gue bener-bener pengen campaign tentang itu sih. Nah itu nanti gue baru buat grupnya dan rencana beberapa minggu ke depan, ya gue nggak tahu konten ini tayangnya kapan nih. Mudah-mudahan nggak kelewat. Gue akan ngadain gathering, bro. Perdana apa gimana, Bang? Perdana. Perdana nih. Perdana. Jadi di situ gue pengen ngasih tunjuk juga bahwa
ayo dong penghobi kan jangan cuman posting-posting online doang. Ayo kita ketemu, ayo kita ngobrolin sesuatu, ayo kita buat sesuatu gitu. Sharing-sharing, jangan cuman yang posting absen ikan, nggak seru ya. Jadi nanti gue akan ngadain di satu tempat yang akan gue spill di konten gue kali ya bro ya. Boleh. Nah, nanti kalian join dulu tapi, jadi syaratnya harus member Invasive Fish Lovers bro, Facebook group. Oh gitu, nanti nunjukin datangnya, ini udah member nih, baru boleh masuk atau gimana bang? Gue umumin cuman di grup itu aja. Oh. Jadi asumsi gue kalau orang yang datang mestinya member grup itu. Ntar kita ngadain program-program yang seru lah, kita sharing-sharing gosip-gosip dunia perikanan lah bro. Bang. Gitu. Terus bang, ini ikannya udah makan belum bang? Mau lihat makan? Boleh. Nah ini berhubung, Kalau belum makan, Bang. Ini belum makan sih sebenarnya. Tapi berhubung ini yang Rapiodon dan parang-parang ini baru masuk 1 mingguan, jadi belum lama ya bang, belum settle ya? Settle udah, makan udah, cuman mungkin agak di luar di under expectation dulu ya, belum yang jebret-jebret lah. Tapi kalau kita mau ngasih makan, ayo aja gitu. Nanti kita bisa lihat nanti, terutama yang ini nih, Dynama Catfish. Gue bisa sombongin nanti lo lihat gimana settle-nya dia nih kalau makan. Susah lo untuk ngedidik dia pakan beku. Oh ini udah mau lancar makan beku? Lancar, gue udah hindari pakan hidup bro. Jadi gas feeding. Gas bang. Kita bahas feeding ya. Oke, jadi gimana bro? Kita lempar nih? Lempar aja bang. Lempar aja ya. Gue sedikit dulu ya. Iya boleh bang. Nanti gue nyingkir deh biar kelihatan. Saya nyingkir duluan ya bang. Nih, oke ya. Gue lempar segini dulu deh. Pak. Coba kita lihat. Biasanya Dynemanya langsung ngejar. Kalau Oxydoras mah udah nyium-nyium gitu, udah langsung berasa kerusuk biasanya. Tuh, Dynema tuh. Straight. Tuh. Itu susah banget loh bro untuk ngajarin Dynema ini bisa pakan beku. Tadinya makannya sebelumnya apa bang? Harus makan hidup. Contohnya? Jadi, ya kayak cere hidup, ikan mas hidup gitu. Jadi banyak penghobi yang nanya ke gue gimana nih cara ngajarin Dynema sampai responsif gini ke pakan beku gitu. Ya, gue mungkin dapat beruntung kali ya, dapat yang bagus ya. Iya. Kayaknya dapat alfanya bang. Alfanya ya. Dan dia udah nggak takut lagi tuh sama libasan Oxydoras yang segede bagong gitu tuh. Iya. Oke. Makan aja ya. Makan aja. Kalau yang Rapiodon tuh yang baru masuk kan, tuh dia agak kabur kan. Iya. Karena ada nih, ada Dynema tuh. Tuh, udah ini banget. Shred. Oke teman main, mungkin segitu dulu untuk konten kita hari ini. Makasih banyak ya bang, udah boleh mampir-mampir. Thank you bro, gue juga seneng nih kenal sama tim-tim main nih, oke banget. Apalagi bisa sharing ikan-ikan yang jarang kita review kan bro, bener kan? Betul. Ya, jadi menambah edukasi bang. Menambah edukasi, menambah pemandangan baru bro. Betul. Nah gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Untuk link produk ada di deskripsi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dah.